Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sehat semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan Bu Kenny. Adapun materi yang akan dipelajari pada kesempatan kali ini yaitu kita akan bahas tentang teks editorial. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu dari kurikulum nasional 3.5 mengidentifikasi informasi, pendapat, alternatif, solusi, dan kesimpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. 4.5 menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial baik secara lisan maupun tulis. Selanjutnya, dari kurikulum khas Darut Tauhid yaitu mengambil dari 3.9 mengetahui dan menerapkan ciri dari sifat tabligh melalui konsep seni berkomunikasi BAL yaitu benar, akurat, lengkap. 4.9 menyampaikan informasi dengan konsep seni berkomunikasi BAL benar, akurat, lengkap. Adapun tujuan pembelajaran yaitu melalui literasi materi, PDF dan video pembelajaran, peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi isi teks editorial dengan teliti dan BAL benar, akurat, lengkap. 2. Mengidentifikasi pendapat dalam sebuah teks editorial dengan baik dan BAL benar, akurat, lengkap. 3. Mengidentifikasi ragam informasi dalam teks editorial cermat dan BAL benar, akurat, lengkap. 4. Menyimpulkan informasi dalam teks editorial dengan baik dan BAL. 5. Menemukan pendapat, alternatif, solusi, dan simpulan informasi-informasi penting dan ragam informasi sebagai bahan teks editorial dengan teliti dan BAL. 6. Mempresentasikan informasi berupa pendapat, alternatif, solusi, dan simpulan informasi-informasi penting dan ragam informasi sebagai bahan teks editorial dengan berani dan BAL. Baik, langsung saja kita masuk dalam pengertian apa itu teks editorial. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa, berita aktual sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial, menimbulkan perbedaan pendapat. Teman-teman masih ingat dengan teks eksposisi? Kita sebelumnya sudah pernah belajar. Dan teks editorial mempunyai kemiripan dengan teks eksposisi, yaitu yang di dalamnya berisi tentang pendapat-pendapat atau opini pandangan seseorang terhadap peristiwa yang sedang fenomenal atau menjadi sorotan. Yang membedakan di sini antara teks editorial dengan teks eksposisi yaitu di penulisnya. Jika teks eksposisi dapat dituliskan oleh siapapun, sedangkan teks editorial yaitu lebih artikel yang dihasilkan atau ditulis oleh sebuah redaktur koran dari redaksi. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, banyak contoh kolom di sebuah koran tentang teks editorial atau tajuk rencana. Di situ bentuknya teks opini yang biasanya menyoroti fenomena atau peristiwa yang sedang fenomenal atau kontroversial.
Apa fungsinya? Yang pertama yaitu menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. Kemudian, mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang memengaruhi. Memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Memberikan penilaian moral tentang isu tersebut. Mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang masalah, isu, topik yang sedang hangat terjadi di kehidupan sekitar. Dari fungsi-fungsi yang sudah disebutkan tersebut, bahwa sebuah teks editorial bukan hanya pandangan seseorang saja, tapi di sini didukung atau dibuktikan dengan fakta-fakta peristiwa yang terjadi. Kemudian, boleh penulis memberikan penilaian terhadap peristiwa atau fenomena tertentu. Karena opini di sini sifatnya bebas, namun tetap memperhatikan etika dalam menulis. Nah, selain itu, setelah karya tersebut jadi, kita bisa saja teks tersebut hasilnya bisa mempengaruhi pembaca. Nah, di sini juga perlu digarisbawahi bahwa sebuah teks eksposisi atau teks editorial itu dia akan terlihat penulisnya apakah pro atau kontra terhadap peristiwa atau fenomena yang ia berikan pandangan. Jadi bisa saja jika kalian menuliskan atau menyoroti fenomena tertentu, kalian menentukan terlebih dahulu apakah kalian pro atau kontra terhadap peristiwa tersebut. Maka, ketika sudah memilih salah satunya, kalian boleh mencari fakta-fakta atau bukti-bukti yang mendukung pandangan kalian tersebut agar opini kalian itu kuat dan bisa mempengaruhi calon pembaca untuk menyetujui opini yang kalian tulis. Selanjutnya, yaitu kita akan belajar menemukan informasi dalam teks editorial. Nah, bagaimana caranya untuk menemukan informasi dalam teks editorial? Nah, kalian dapat menemukan informasi dengan cara menemukan gagasan utama atau ide pokok dalam teks editorial. Nah, ide pokok merupakan dasar pengembang sebuah paragraf, biasanya terdapat pada kalimat utama. Selalu ingat bahwa setiap paragraf itu terdapat satu ide pokok atau gagasan utama yang kemudian dikembangkan oleh kalimat-kalimat penjelas lainnya. Ide pokok ini bisa dikatakan sebagai kalimat utama tadi. Kalimat utama bukan berarti ditemukan di kalimat pertama dalam sebuah paragraf, tapi kalimat utama ini letaknya bisa didapatkan di awal paragraf atau di akhir paragraf. Jika di awal itu bisa dinamakan dengan istilah deduktif, dan jika di akhir paragraf itu bisa dinamakan dengan istilah induktif. Jadi, ide pokok ini bisa memudahkan kalian untuk menemukan informasi-informasi penting dari sebuah teks editorial. Ya, caranya menemukan informasi penting dari setiap paragraf tadi, ya. Dan kalian bisa tuliskan dalam bentuk poin-poin. Nah, selanjutnya kita lihat contoh, ya. Kita ambil contoh dari sebuah teks editorial yang berjudul
Pengemudi becak harus taat aturan. Nah, bisa kalian lihat, ini sumbernya boleh kalian cari di internet, ada banyak ya. Nah, coba kita lihat, perhatikan baik-baik, boleh dibaca terlebih dahulu ya paragraf tersebut. Kemudian di sini terdapat 5 paragraf ya. Nah, kita bisa jadi menemukan 5 informasi penting dari paragraf tersebut dengan menemukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Jika sudah dibaca, nanti kita membuat sebuah tabel untuk melis informasi. Hasil temuan informasi atau ide pokok dari teks di atas, yaitu Ibu membuat sebuah tabel, paragraf, dan informasi. Kemudian list dari paragraf 1 sampai 5, karena teks yang tadi terdapat 5 paragraf ya. Jadi kalau misalnya paragrafnya 10, bisa jadi informasinya harus ada 10 informasi pentingnya. Nah, di paragraf 1 didapatkan bahwa ide pokoknya itu yaitu tentang pelanggaran lalu lintas sering dilakukan oleh para pengemudi becak yang tentunya menambah padat lalu lintas, bahkan dapat terjadi kecelakaan. Begitupun kalian bisa lihat poin-poin berikutnya di paragraf 2, 3, 4, 5, bisa lihat di teks yang tadi ya. Nah, bisa jadi informasi penting tersebut ditemukan di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, itu tentang berkaitan tentang ragam informasi yang di dalamnya itu terdapat fakta dan opini. Perlu kita pahami apa itu fakta atau opini. Nah, kita terlebih dahulu bahas tentang fakta. Fakta merupakan peristiwa atau sesuatu yang benar-benar terjadi serta dapat dibuktikan kebenarannya. Artinya, sesuatu yang benar-benar terjadi, artinya kita sudah menyaksikan, sudah mengetahui bahwa peristiwa itu sudah terjadi. Atau faktual, akurat, ya, lengkap. Kemudian objektif. Nah, objektif di sini sesuai dengan pandangan halayak, bukan berdasarkan asumsi seseorang, asumsi pribadi. Gitu ya. Sudah teruji. Nah, itulah fakta. Biasanya cirinya bisa didukung oleh data-data, jumlah, tanggal, nama tempatnya. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan apa itu opini? Jelas sangat berbeda dengan fakta. Opini yaitu pendapat, penilaian, ataupun pendirian yang kebenarannya masih perlu diuji. Artinya di sini masih pendapat seseorang belum tentu terjadi, mungkin bisa dalam bentuk harapan atau saran, contohnya sebaiknya bla bla bla, atau seharusnya, atau menurut saya. Nah, itu masih bentuknya opini atau sifatnya itu ya masih asumsi, berdasarkan asumsi, kemudian perlu adanya pengujian kembali, bentuk datanya masih hipotesis, kemudian sifatnya itu subjektif. Subjektif itu masih pandangan pribadi seseorang, bukan halayak. Contohnya kalau misalnya Ibu contohkan Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, kalimat ini fakta atau opini? Nah, silakan dipahami. Kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, itu artinya salah satu ciri dari fakta yaitu sifatnya objektif ya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Gitu. Nah, kalimat
tadi tentu saja merupakan fakta. Nah, sudah paham sampai sini? Nah, mari setelah belajar menemukan informasi dalam teks editorial, kemudian adanya ragam informasi berupa fakta dan opini ini, semoga kalian bisa menjadi pembaca yang kritis ketika membaca sebuah informasi. Ya, tidak langsung termakan oleh hoax atau isu-isu yang belum jelas informasinya, gitu ya. Nah, menjadi pembaca yang kritis. Untuk materi kali ini dicukupkan. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.